Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Saya sebagai pembawa acara Payung 99 Channel, sangat banyak teman, sahabat, berbeda suku dan agama, tidak menjadikan kita berpecah belah, sebab kita disatukan di dalam Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Doa saya pasti yang terbaik buat kita semuanya. Baik pemirsa sekalian, di studio Payung 99 Channel sengaja kami undang narasumber yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Waksodar, Dr. Andes Waksotar ya, Dr. Andes Waksotar, yang mana kami datangkan dari Tangkahan Gajah, Sawit Seberang. Jauh kami datang. Kemudian hadir bersama kami juga narasumber Bapak Haji Bahdin, yang sengaja kami datangkan dari Amsterdam, hampir Perak masuk dalam. Kemudian narasumber kita Bapak Dulmian SH, Sarjana Hukum. Tapi menurut saya SH Bapak Dulmian ini bukan SH Sarjana Hukum, tapi bisa jadi SH itu susah hidup, bisa jadi sapu habis, bisa juga SH yang menjadi doa kami semua senang hidup. Semoga yang terakhir ini ya Pak Dul, semoga senang hidup, amin. Baiklah pemirsa yang menonton studio Payung 99 Channel, tema kita dalam pertemuan ini adalah tentang vaksin. Pertanyaannya yang ada di studio ini, apakah Anda sudah divaksin? Kepada Bapak Dr. Andes Waksotar dulu, mana pendapat Bapak? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dr. Andes Waksotar. Jujur, saya sangat takut divaksin. Untuk apa divaksin? Saya udah tua. Kalau siap divaksin, saya jatuh sakit, atau kelang minggu, atau kelang bulan, ataupun kelang tahun. Apakah negara ini mau bertanggung jawab apabila saya rentan jatuh sakit ke depannya? Jadi intinya saya takut vaksin. Kalau Bapak Haji Bahdin sendiri, Kalau saya sendiri, gimana pendapat Bapak? tentunya tidak sama dengan pendapat Dr. Andes Waksotar.
Saya sudah divaksin. Kalau usia kami tak jauh berbeda, tapi saya ingin sehat, tak ingin kena penyakit COVID-19, maka saya beranikan vaksin. Demikian pendapat saya. Baiklah, sebelum kita dengar pendapat Bapak Dulmi NSH, pemerintah bekerja keras, baiknya kita tonton dulu cuplikan pidato Bapak Presiden kita. Kebutuhan vaksin nasional. Selamat menyaksikan. Pada saat yang sama, Indonesia juga terus memperjuangkan kesetaraan akses terhadap vaksin untuk semua bangsa. Sebab perang melawan COVID-19 tidak akan berhasil jika ketidakadilan akses terhadap vaksin masih terjadi. Pemerintah menargetkan percepatan vaksinasi hingga akhir tahun ini mencapai 260. Kita lihat tadi begitu pedulinya Bapak Presiden Republik Indonesia tentang pemerataan vaksin di negara kita ini. Dan memprioritaskan bagi masyarakat umumnya, rakyat Indonesia bisa divaksin secara merata agar COVID-19 ini musnah tentunya di Indonesia. Tinggal narasumber terakhir kita, Bapak Dulmi NSH. Gimana menurut Bapak masalah vaksin ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika buat keluarga besarku Indonesia dimanapun berada. Kalau menurut pendapat saya pribadi, memang belakangan ini banyak sekali kontroversi. Ada yang menolak vaksin, ada yang menerima vaksin, dan ada pula berita yang menyatakan apabila masyarakat Indonesia yang menolak untuk divaksin, maka ada ancaman pidana ataupun ancaman dendanya. Pertama, saya ingin menjelaskan agar tidak terjadi gagal paham bagi seluruh penonton studio Payung 99 Channel dimanapun berada. Saya pribadi mendukung pemerintah untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Sebagaimana perintah konstitusi, khususnya pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, tanggung jawab daripada negara adalah memberikan pelayanan kesehatan. Kalau negara tidak menyediakan obat-obatan ataupun vaksin untuk mengatasi wabah COVID, maka seluruh aparatur pemerintah yang berkaitan di dalam menjalankan fungsi negara secara hukum dapat dikenakan sanksi. Sementara di dalam pasal 28H ayat 1 Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa setiap orang berhak
untuk hidup sejahtera lahir dan batin, dan seterusnya. Dan berhak untuk sehat, serta berhak untuk memberikan pelayanan kesehatan. Jadi yang dibicarakan adalah hak. Oleh karena itu, di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dikatakan setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Hak di dalam aturan hukum memiliki pengertian bahwa setiap orang diberikan kewenangan, kekuasaan untuk menentukan sendiri apakah menerima ataupun tidak menerima. Di sini hak yang dijamin oleh negara. Salah satunya tadi melalui vaksin. Jadi kita semua harus berpikir bahwa baik orang yang menolak vaksin seperti Bapak Dr. Andes Waksotar ataupun orang yang bersedia divaksin seperti Bapak Haji Badin, kedua itu memiliki pikiran-pikiran yang sama, yaitu tidak ingin terkena COVID-19. Yang satu yang menerima vaksin berpikir bahwa dengan saya menerima vaksin, saya akan terbebas dari COVID-19. Lalu sebagian yang berpikir menolak vaksin, tapi juga tidak ingin kena COVID-19, berpikiran bahwa vaksin ini apakah tidak akan menimbulkan penyakit-penyakit baru di dalam tubuh saya? Apakah vaksin ini benar-benar dapat menjamin tidak akan terkena COVID? Apakah vaksin ini dapat benar-benar berfungsi secara baik karena belum pernah teruji? Apakah setelah menerima vaksin dalam jangka 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bisa saja terjadi penyakit-penyakit baru di dalam tubuh? Jadi kedua belah pihak ini wajib dilindungi oleh negara. Jadi kalau yang menolak vaksin ketika dia sakit, dia pun wajib dilayani kesehatannya oleh negara. Kalau tidak, maka negara bisa dituntut. Karena ini ketentuan pasal 34 ayat 1 tadi, negara bertanggung jawab pada pelayanan kesehatan sekaligus walaupun mereka menolak. Dan mereka tidak bisa dikenakan sanksi pidana ataupun denda, karena ini ketentuan konstitusi di dalam pasal 28H ayat 1 tadi.
dengan tegas mengatakan kesehatan adalah hak setiap orang. Hak yang dibicarakan adalah hak. Maka diberikan kewenangan dan kekuasaan kepada setiap orang untuk menerima haknya ataupun tidak. Pemerintah bekerja keras Saya Dulmi An SH daya demi mendukung langkah yang dilakukan pemerintah untuk pada saat mewujudkan yang sama, kesehatan bagi masyarakat Indonesia. memperjuangkan kesetaraan akses terhadap Saya akui vaksin pribadi, semua bangsa. minggu kemarin Perang melawan saya baru COVID-19 divaksin. tidak akan berhasil jika Itu pun setelah saya lihat banyak masyarakat Indonesia yang sudah divaksin terlebih dahulu. Akhir tahun ini mencapai 261 juta. Berdasarkan data Saya pribadi menganjurkan bagi sahabat Nusantara dari Sabang sampai Merauke dimanapun berada, jangan ragu untuk divaksin. Moga Tuhan Yang Maha Esa menolong Indonesia, kita semua tetap sehat, dan kita semua pasti keluar dari pandemi yang melingkari hidup kita saat ini. Demikian pendapat saya dalam acara pendapat tentang hal COVID, apakah vaksin ataupun tidak vaksin. Demikian saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.